Oh, di Roda Iya, ya? kita dibimbing oleh Rauda Iya. dan Kemenak. Kemenak itu kurang lebih 8 hari. 8 kali Oh, 8 pertemuan. kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya tiada kata yang paling indah serta paling mulia kita ucapkan hanyalah memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kekuatan baik secara lahir maupun secara batin, sehingga kita lagi tentu melakukan aktivitas kita ini. Tentu saja aktivitas kita ini sehari-hari sebagaimana yang kerap saya sampaikan, bahwa tentu terkait dengan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian itulah yang bisa dikomunikasikan. Makanya channel YouTube kita ini berbicara tentang fenomena komunikasi. Artinya semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Para pemirsa sekalian, pada saat ini kami berada di kota Mekah. Ya, tentunya kota tersuci ya, kota tersuci. Di kota Mekah ini tentu bergabung dengan jemaah calon haji. Ya, tentu saja kita akan mendengarkan bersama bagaimana pemaparan pengalaman-pengalaman apa yang dilewati jemaah calon haji kita, mulai dari embarkasi Hasanuddin Makassar tentunya sampai di kota Mekah sekarang. Pada saat ini ada narasumber yang saya hadirkan, yaitu Ibu Andi Mulyati, SPD NTB. Ya, beliau adalah salah satu jemaah calon haji. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Andi ini kan salah satu jemaah calon haji. Boleh diperkenalkan kita di kloter apa gitu? Kloter berapa, rombongan berapa? Silakan. Ya, Silakan Pak. alhamdulillah Ya. saya atas nama Ya. Andi Mulyati. Ya. Saya di kloter 4, Ya. rombongan 7, embarkasi Makassar. Tapi Hasanuddin. Hasanuddin Makassar. Di Makassar. Uh, Dari perjalanannya ya, alhamdulillah kita bersyukur. ya. Di tahun 2024 ini Ya. kami bersyukur sekali bisa berangkat, bisa ada panggilan dari Allah yang Maha Kuasa. Betul, betul. Ya, karena kita cukup lama menunggu, Iya. bukan waktu yang sedikit. Berapa tahun itu Bu Andi? Saya 13 tahun. 13 tahun Iya, ya? 13 tahun. Iya, rupanya Ibu Andi menanti 13 tahun bersabar, kemudian panggilan itu ada. Oke, terus Bu Andi, sekarang. Ya, jadi itulah yang membuat betul-betul kita bersyukur. Iya, betul. Kemudian dari perjalanannya itu ya, mulai berangkat dari embarkasi Hasanuddin Iya. sampai kita di Madinah, betul-betul kita mendapatkan pelayanan dari Garuda. Iya, iya. Itu luar biasa. Iya, iya. Dengan tempat yang Yang kita baik. nyaman. Oh, alhamdulillah. Kemudian kita sampai di Madinah. Di Madinah. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Baik, Bu Andi. Tentu sebelum berangkat ya, karena Ibu Andi kan tergabung dalam embarkasi Hasanuddin Makassar, kloter 4 ya. Betul. Apakah kloter 4 itu Bu Andi khusus kota Makassar atau ada campuran lain dari kabupaten lain? Ada. Oh, dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Sinjai. Oh, Kabupaten Sinjai. Jadi kita itu satu pesawat itu sekitar kurang lebih 450 orang. Oh, oke. Iya. 450 orang. Iya, Oke. bersama dengan petugas. Petugas haji ya. Petugas Iya. haji. Untuk ada dari Kemenag. dari Kemenag Ada dari ya. kesehatan. Ada dari kesehatan, ada dari Kemenag ya. Ada pimpinan kloter juga ya, Ya, Pak. betul. Jadi ada ketua kloter, ada Oh, pimpinan, oke. ada ketua regu, lengkap dengan semua tugas masing-masing. Iya. Apakah Ibu Andi masuk di Kabupaten Sinjai atau masuk Kota Makassar? Kalau saya Pak masuk di Kota Makassar. Di Kota Makassar. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya. Kemudian berikutnya, Bu Andi, tentu sebelum berangkat penerbangan kemarin, apa saja kegiatan-kegiatan di Makassar ya kemarin? Apa saja kegiatan-kegiatan Bu Andi ya?
Ya, jadi sebelum kita berangkat kemarin ya sebagai jemaah calon haji. ya sebagai jemaah calon haji jauh sebelumnya kita sudah bergabung ke KBIH Ya. untuk mendapatkan bimbingan haji. Oke. Kemudian selanjutnya juga diberikan juga bimbingan haji dari Kemenag. Iya. Jadi bagi saya Iya. bimbingan haji itu sangat membantu dalam perjalanan haji. Iya, iya. Karena kita mendapatkan di bimbingan. Kita lagi ya. Jadi Ibu Andi, apa-apa saja persiapan-persiapan di Makassar kemarin? Sebagai jemaah calon haji ya, sebelum diberangkatkan dari embarkasi Hasanuddin di Makassar. Kalau dikatakan persiapan Pak, Ya. tentunya banyak hal. Iya, banyak hal. Ya, mulai dari kesehatan, Iya. kemudian persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pemberangkatan. Iya. Tetapi yang paling penting di sini adalah kesehatan. Iya. Kemudian kita masuk di KBIH. KBH ya. Iya, KBIH inilah yang membimbing kita untuk bagaimana melaksanakan perjalanan dan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan perjalanan haji. Perjalanan haji. Iya, baik dari KBIH, Iya. Rauda, karena kebetulan Di Rauda ya. kita dari dibimbing oleh Rauda Iya. dan Kemenag. Kemenag itu kurang lebih 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan ya. Alhamdulillah. Jadi betul-betul Iya. mulai dari persiapan, dari pelaksana apa yang kita lakukan. Iya. Setelah kita melaksanakan perjalanan haji, itu semua yang kita dapatkan di dalam bimbingan. Menurut Ibu Andi ya, kehadiran KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji, dan kemudian kehadiran manasik dari Kemenag, apakah perasaan Ibu Andi itu sangat membantu? Iya. Betul Pak. Iya. Kalau dikatakan membantu ya sangat membantu. Iya. Saya selaku calon jemaah haji, banyak hal yang saya tidak dapatkan di luar. Meskipun kita baca, Iya. ada buku bimbingan, tetapi pada saat pelaksanaan pembimbingan ada praktik-praktik yang harus kita laksanakan, itulah yang kita dapatkan di dalam pembimbingan. Iya. Doa-doanya, kemudian Iya. pelaksanaannya, kemudian ada juga olahraganya. Oh. Karena betul-betul jemaah perjalanan haji ini adalah Iya. olahraga fisik. Olahraga fisik ya. Jadi itulah yang paling penting adalah kita memperhatikan kesehatan. Sejak dari embarkasi Hasanuddin ya, kemarin di Bondi. Kalau tidak salah kloter 4 itu berangkatnya tanggal 14 ya, masuk di asrama tanggal 13. 13. Selama dalam perjalanannya Ibu Andi dari kota Makassar, embarkasi Hasanuddin di Makassar sampai ke Madinah, tentunya apakah ada halangan-halangan? Saya rasa tidak ada. Tidak ada ya. Karena Alhamdulillah. betul-betul pemerintah ya, Ya. pemerintah Indonesia, Ya. terkhusus Kota Makassar, ya Kemenag, Ya, Kemenag ya. ya, betul-betul sudah memperhatikan melayani Oh. calon jemaah haji. Jadi betul-betul kita terperhatikan Iya. mulai dari kita masuk di asrama haji Iya. sampai di Madinah, Di Madinah. cukup alhamdulillah nyaman. Terus pada saat kita di Madinah, Bu Andi ya, apa-apa saja kegiatannya di Madinah ya? Apa-apa saja kegiatan jemaah calon haji di Madinah ya? Tentunya Pak, Iya. setelah sampai di Madinah kita sangat bersyukur Iya. tiba dengan selamat. Kemudian kita adakan salat al-bain. Oh, salah baik. Iya, salat Iya. al-bain. Kemudian ada kunjungan ziarah. Ya, oke. Ziarah ke apa lagi namanya? Ziarah ke makam Nabi ya. Ke makam Rasulullah Muhammad Oh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba. Oh, masjid. Kemudian ya. Sempat ke masjid apa ya? Mama ya. Iya, Mama Masjid ya. Mama. Iya. Kemudian apalagi tuh? Jabal Mahmud. Jabal Magnet. Oh, Jabal Ya. Magnet. Ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Jadi Iya. perjalanan ini ya secara pribadi dan Iya. saya rasa semua jemaah haji yang Iya. laksanakan jemaah haji perjalanan tahun ini alhamdulillah pasti bersyukur karena Oh. betul-betul kita terlayani dengan baik. Oke. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Andi.
Kemudian setelah tiba di Madinah ya, melakukan salat tabain, kemudian tentu ziarah ya tentunya. Bagaimana perasaan Ibu Andi ya? Bagaimana, apakah ada aspek-aspek komunikasi yang dibangun di sana? Bagaimana ketika hadir di makam Rasulullah ya? Bagaimana perasaannya ya? Tentu ada saja perbedaan mungkin ya, atau tidak ada perbedaan perasaannya. Iya. Bagaimana Mbak Di? Ya, namanya perbedaan Pak. Ya. Karena masuk saja di makam Rasul itu tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Oh iya iya ya. Karena kita selaku jemaah haji, memang semua calon jemaah haji itu menginginkan untuk masuk di makam Rasulullah, karena menganggap bahwa di saat momen itulah kita bisa bersiarah ke makam Rasul dan menyaksikan langsung makam Rasulullah SAW. Dan menurut pemahaman bahwa ketika kita berdoa di situ, semua doa diijabah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua umat yang melaksanakan ibadah haji, baik umrah maupun haji maupun umrah, tentunya berkeinginan dan berupaya untuk masuk di Masjid Raya. Di Masjid Raya. Ya. Oh, alhamdulillah. Karena dengan harapan bahwa doanya diterima. Itu sekali. Baik ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Andi. Tentu penuturannya sebagai jemaah calon haji, mungkin ada hal-hal yang kita mau sampaikan kepada pemirsa ini, Ibu Andi ya. Apa harapan kita, motivasi kau buat yang belum mendaftar haji atau yang akan berangkat sudah mendaftar, bagaimana kira-kira? Silakan. Kalau dikatakan harapan, tentunya seluruh umat Islam mengharapkan bahwa dia akan melakukan ibadah, karena ibadah haji itu adalah penyempurnaan ibadah rukun Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah haji pasti, tetapi itulah bahwa haji itu adalah kemampuan. Kita menjalani kemampuan bukan hanya kemampuan fisik, bukan hanya kemampuan materi, tetapi fisik yang terutama, dan mental. Fisik dan mental. Sehingga ini yang berangkaian. Tetapi ya harapan saya selaku jemaah calon jemaah haji dan umat Islam seluruhnya, bahwa mari kita berharap dan berupaya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah haji. Karena bukan hanya karena kemampuan materi. Banyak ada orang yang materinya tidak mampu, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggil. Itu karena mungkin doa. Alhamdulillah. Doa, sehingga bukan faktor kemampuan materi. Tapi itulah menjadi harapan bahwa umat Islam pada seluruhnya masih menginginkan yang namanya penyempurnaan ibadah. Alhamdulillah. Tapi Ibu Andika sekarang sudah berada di Kota Mekah sekarang ini ya. Iya, sudah insya Allah siap-siap untuk melakukan umrah. Oh iya, baik. Baik para pemirsa sekalian, menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan Ibu Andi Mulyati, SPD MPD. Tentunya beliau adalah salah satu jemaah calon haji embarkasi yang ada di Makassar, di dalam kloter 4 yang tergabung dari Kabupaten Sinjai dan Kota Makassar ya, Bu Andi. Iya, makasih. Satu harapan Ibu Andi bahwa kaum muslimin dimanapun berada, sesegera mungkinlah juga merencanakan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu tentunya menuju ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Namun tentunya di sini perlu persiapan secara materi dan juga perlu persiapan secara fisik. Tapi namun yang terpenting adalah pemirsa sekalian, bagaimana kita berniat dulu, bernawaiti yang baik, sebab panggilan ke Baitullah adalah bukan hanya dipanggil orang-orang kaya saja ya. Tapi kalau Allah menghendaki kita dalam keadaan pas-pasan, kadang-kala ada jalannya diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Banyak jalan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu jangan kita pernah berhenti berdoa,
jangan pernah kita berhenti berusaha. Insya Allah ya usaha kita itu akan sampai. Kalau bukan hari ini mungkin esok, kalau bukan esok mungkin lusa. Kalaupun mungkin bukan lusa, bukan berarti kita gagal, tapi itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Baik para pemirsa sekalian, inilah bincang-bincang kita dengan Ibu Andi Mulyati SPD MPD. Beliau jemaah calon haji dari Embarkasi Hasanuddin Makassar yang tergabung dalam kloter 4. Terima kasih banyak Bu Andi atas kehadirannya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Seperti yang saya selalu sampaikan bahwa channel ini tentunya selalu berbicara nuansa-nuansa komunikasi. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan, satu media edukasi buat kita sekalian, sehingga bisa terinspirasi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Andi Mulyati SPD MPD. Terima kasih Bu Andi. Insyaallah pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis mengundurkan diri dari kota Mekah sebagai kota tersuci insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.